Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, saya mau bertanya, apakah banyak hadis yang dipalsukan pada saat perang Siffin dan perang Jamal? Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah banyak pembuatan hadis palsu ketika perang Jamal dan perang Siffin? Sebenarnya waktu terjadi perangnya nggak ada. Waktu terjadi perangnya nggak ada, karena perang Jamal itu perang yang dipimpin oleh Aisyah, Zubair bin Awam, Tolha dan seterusnya melawan Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang tidak mungkin berani melakukan apa? Pembuatan hadis palsu. Karena hadis nanti ada dua macam, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang telah disepakati kebenarannya. Setiap tobakotnya ada yang bilang sampai harus 60 periwayatan. Dan hadis mutawatir ada dua, mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi cuman satu. Apa itu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu di mana tuh? Tapi mutawatir maknawi banyak, seperti yarfa yadain waktu ngangkat tangan berdoa, itu mutawatir maknawi. Tapi mutawatir lafzi kata ulama yang kuat cuma satu. Apa itu? Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta mengatasnamakan aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempat duduknya berada di neraka. Itu sahabat tahu semuanya. Makanya sahabat nggak ada yang berani melakukan apa? Kedustaan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman itu perang Jamal enggak. Semua itu banyakan sahabat. Tolha meninggal di situ, Zubair meninggal di situ, Asyra Mubasyirina bil Jannah itu banyak, dan tidak ada. Di perang Siffin juga enggak ada. Hadis saat itu ya, saat itu. Jadi saat itu enggak ada kalimat saat itu. Perang Siffin enggak ada, buat hadis enggak ada. Bahkan mereka enggak berani mengingkari. Contoh misalkan waktu Aisyah jalan tuh menuju apa? Mau ketemu sama Sayyidina Ali dengan pasukannya. Ada suara di satu kampung namanya Khawkhab, ada suara apa? Anjing. Kuk. Aisyah nanya, "Ini apa ini?" Khawkhab. Suara anjing di lowongan di daerah Khawkhab. Kata Aisyah, "Ayo kita pulang, balik." Kenapa? Udah dikit lagi sampai. Kenapa kita mesti balik? Kata Aisyah, "Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW apabila ada di antara kalian." Waktu itu Rasul ngobrol dengan beberapa istrinya. Aisyah hadir. "Siapa di antara kalian yang mengadakan perjalanan ketemu dengan satu wilayah namanya Khawkhab, mendengar suara anjing, baliklah kalian." Aisyah ingat sama dia. Balik, aku diperintahkan Rasulullah balik. Ternyata yang jalan waktu itu Aisyah, dan Aisyah ada di itu Khawkhab. Itu kalau kita baca hadis Khawkhab, itu suara satu kampung, anjingnya banyak. Waktu rombongan Aisyah lewat suruh balik. Lihat, masih menjalankan hadis dan enggak berani. Oh ini hadis palsu, oh ini enggak. Aku mendengar hadis ini. Akhirnya kata Talha, Zubair dan yang lainnya, Aisyah, kita bukan untuk perang. Kita hanya untuk menuntut kepada Ali bin Abi Thalib supaya ditangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Kita bukan untuk perang. Kita untuk kemaslahatan dan seterusnya. Akhirnya Aisyah jalan terus, lupa dengan perintah apa? Rasulullah. Diketutup dengan, akhirnya terjadi seperti itu. Itu perang Jamal. Jadi itulah perang Jamal itu karena Aisyah pakai ontak waktu itu. Bukan semua pakai ontak, enggak. Cuman apa? Aisyah pakai ontak, makanya disebut dengan perang Jamal. Itu hadis, diingat. Dan tidak pernah memalsukan, enggak berani. Ini hadis benar. Itulah sahabat zaman itu pasti megang apa? Hadis dan tidak berani berbuat membuat hadis. Perang Siffin juga begitu. Waktu siapa? Ammar meninggal. Itu Ammar kan kata Rasul, Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyah. Ammar nanti bakal dibunuh oleh kelompok apa? Baghiyah, Bughat, yang keluar dari pemerintahan. Itu salah. Waktu itu Ammar ikut pasukan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ammar meninggal. Orang-orang Bani pengikut Umayyah bin Muawiyah, pengikutnya bilang, "Umayyah, kita salah. Kita harus taubat. Kita harus kembali kepada Ali bin Abi Thalib." Kenapa? Ammar terbunuh. Ammar ikut pasukan Ali. Kalau dia terbunuh berarti kita buat, kata Rasulullah. Tuh semua masih apa? Ingat sama Rasul. Itu goyang pasukan goyang.
Bahkan pasukan siap balik, nggak mau ikut lagi perang, mau ikut bergabung dengan Ali karena kita bughat katanya. Pasukan Ali sudah tahu, tambah mantep, mau apa, Ammar terbunuh, berarti benar dia bughat. Itu jadi masih berpegang dan nggak berani buat hadis palsu saat itu. Dia semuanya masih berpegang dengan hadis yang apa, betul. Akhirnya Muawiyah pinter juga. Apakah kalian melihat siapa yang membunuh Ammar? Apakah kalian lihat pasukan kita bunuh? Jangan-jangan pasukan dia yang bunuh biar kita dibilang bughat. Nah itu putar lagi dah. Akhirnya iya benar juga ya, nggak kelihatan, mau perang lagi urusannya berani. Itu perang Siffin 9 hari. Dari tanggal 1 Safar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru berhenti. Perang Siffin 9 hari di bulan Safar, dari awal sampai 9 Safar. Terbunuh dari pasukan Muawiyah 35.000, pasukan Ali bin Abi Thalib 25.000, hampir 70.000 terbunuh. Perang itu lebih, hampir 60, hampir 70.000 terbunuh, luar biasa. Banyak sahabat Ammar juga terbunuh di situ. Nah, tapi tetap nggak ada berani. Nah, setelah selesai bubar, setelah itu mulai terbuat mulai buatan apa? Hadis palsu. Siapa? Yang mendukung pasukan Muawiyah, yang mendukung pasukan Ali bin Abi Thalib. Tapi waktu perangnya enggak, setelahnya akhirnya ada orang-orang dari Bani Umayyah, dari Bani Muawiyah membuat hadis-hadis palsu untuk mengatakan Ali salah, untuk mengatakan Ali tidak benar. Dibuatlah hadis-hadis palsu. Begitu juga pasukan Ali bin Abi Thalib buat hadis-hadis palsu menjelekkan apa? Muawiyah. Dalam salah satu hadisnya kata pasukan ini, idza ra'aitum Muawiyah ala mimbari faqtulhu. Wah, apa? Kalau kalian melihat Muawiyah di atas mimbarku, bunuh dia. Itu hadisnya apa? Pasukan dari pasukan apa? Pasukan dari Ali. Jadi mulailah dibuat untuk mencari simpatik, dukungan dari apa? Tapi waktu perangnya enggak, waktu di sini mulai nongol. Yang anti hadis palsu sebenarnya Khawarij. Khawarij enggak berani. Pasukan Ali, pasukannya mulai membuat hadis palsu. Muawiyah mulai membuat. Tapi Khawarij enggak, yang kelompok ketiga nih. Karena Khawarij punya keyakinan dalam akidah mereka, setiap dosa besar kafir. Orang mabok kafir, zina kafir, buat hadis palsu kafir. Jadi paling ketat di dalam pemeriksaan hadis Khawarij. Khawarij itu karena dia galak banget, bohong dikit kafir. Jadi nggak berani orang kafir apa mau bohong tuh takut. Jadi nggak ada cerita orang Khawarij buat hadis palsu, nggak ada. Dia kalau bahasa kita, Khawarij ini ibadahnya hebat, baca Quran hebat, urusan jujurnya hebat. Cuman jeleknya ngafirin apa? Sahabat, ini yang jeleknya, ngafirin semua kelompok selain kelompok dia. Ini yang berbahaya. Karena apa? Kok bisa jelek gara-gara mengkafirkan? Oh iya, jangankan kelompok kita kafirin, satu orang dari umat Nabi Muhammad, kalau kita bilang ya kafir, satu orang, padahal dia nggak kafir, kita yang kafir. Bagaimana kalau kelompok kita apa? Ini kelompok jamaah sini kafir nih, hati-hati. Satu orang kita kafirin, dia nggak kafir, kita jadi kafir. Bagaimana kalau satu kelompok, satu majelis, satu organisasi kita kafirin semuanya, hati-hati. Makanya kata para ulama, banyak orang kafir tapi nggak merasa kafir. Orang kafir tapi nggak merasa. Kenapa? Ngafirin orang, padahal dia udah kafir tapi kagak merasa kalau dia apa? Kafir. Hati-hati tuh ngafirin orang tuh. Ini berat ngafirin orang nih. Nah, ternyata Khawarij yang paling hebat menjaga untuk apa? Makanya nanti ya kalau kita belajar hadis palsu, ada kitab Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Jauziyah ya, Ibnul Jauzi ada Ibnul Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini menulis kitab Al-Mawdu'at. Kalau Imam Ibnul Jauzi ada namanya Al-Ilal, itu penyakit Al-Ilal itu kitab 2 jilid membahas tentang penyakit hadis-hadis yang punya penyakit. Ilal itu apa? Ilal hadits ada 2 jilid. Hadis yang disangka bagus, sahih ternyata ada penyakitnya. Itu disebut Al-Ilal kitabnya. Ada kalau Imam Ibnu Jauziyah ini nulis kitab Al-Mawdu'at 2 jilid. Mawdu'at, hadis-hadis apa? Maudu. Jadi hadis-hadis palsu. Jangan kita ceramah. Di dalam hadis Mawdu'at disebutkan, benar judul kitabnya Mawdu'at. Padahal itu artinya apa?
hadis-hadis palsu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ditulis tuh apa namanya? Hadis-hadis palsu. Tetapi sayang Ibnu Qayyim ini dalam yang menulis kitab Al-Mawdu'at, kata ulama tidak terlalu pas di dalam menghukumi hadis palsu. Kadang-kadang ada hadis dhaif dipalsukan, banyak hadis dhaif dipalsukan. Nah, itu dia terlalu gampang memalsukan hadis, padahal itu hadis tidak palsu. Kenapa? Salah satu sebabnya waktu dia ini Imam Ibnu Qayyim ini yang mengarang kitab Al-Mawdu'at, kalau ngarang kitab satu waktu beberapa kitab. Ngarang kitab ini. Jadi satu waktu kitabnya apa? Jadi apa? Kita satu kitab aja puyeng satu. Ini satu waktu dia nih. Ini pagi misalkan ngarang kitab ini, siang kitab ini. Jadi dalam satu itu belum selesai ini udah nulis yang apa? Nah, makanya tidak terlalu fokus. Tapi kitabnya banyak. Ya ini orang alim, nggak fokusnya begitu. Kalau kita mah satu kitab kecil nggak selesai, padahal tinggal copy paste selesai banget. Kalau dia itu nggak pakai referensinya di sini semuanya. Jadi dia itu terlalu banyak dalam waktu yang sama mengarang beberapa kitab kata ulama sehingga dia tidak terlalu. Nah, contohnya hadis yang dipalsukan padahal dia tidak palsu, hadis tentang nisfu Sa'ban. Dia bilang situ palsu, padahal kata ulama nggak palsu. Kalau dhaif ada, hasan ada. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari tentang nisfu Sa'ban sahih, nisfu Sa'ban. Tapi juga ada yang dhaif. Tapi dia bilang semua hadis nisfu Sa'ban palsu. Nah, itu ada beberapa kasus yang terlalu Nah, misalkan kalau mau lihat hadis utlubul ilma walau bisin, itu adanya di Al-Mawdu'at. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Hati-hati, berarti Rasul hanya menyebutkan negeri satu, Cina. Jadi pemimpin kalau dari Cina itu referensi dari Nabi. Ngaco. Ini mulai ada nih mau referensikan, ini ada nih. Udah pernah dengar belum omongan itu? Pakai imamah lagi ngomongnya. Ini hati-hati, ini hadisnya palsu. Lihat aja kita mau doa. Pakai ngomong lagi lebih parah lagi. Wali Songo itu yang dihormati oleh kaum muslimin itu adalah dari Cina. Ya Allah, begitu murahnya agama dijual karena ingin mendapatkan dunia. Subhanallah, musibah nih musibah. Mana pakai imamah lagi tuh. Wow, dari mana? Itu ketua mubalikin. Saya menjadi mubalikin sini ketuanya itu. Jangan sampai. Itu hadis. Belajar utlubul ilma walau bisin, hati-hati, itu hadis. Hadisnya ini perlu juga dibuka. Saat dilami buka harus kita buka itu kedudukan hadis tadi. Baca hadis. Jadi alhamdulillah Ibu yang tadi ditanya ya. Jadi saat perang tidak ada hadis palsunya. Tapi setelah peperangan mulai karena pengen cari dukungan, cari pengikut, dibuatlah hadis-hadis hadis-hadis palsu. Wallahu a'lam bishawab.